Haleluya, haleluya. Selamat pagi sahabat renungan GPDI. Selamat bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ketika melihat begitu banyak patung berhala yang disembah penduduk kota Athena, Alkitab mencatat hati Paulus menjadi amat sedih Bapak Ibu. Maka ia pun mulai memperkenalkan Allah yang tidak mereka kenal dalam Kisah 17 ayat 22-24. Allah menempatkan sesuatu yang kekal dalam hati setiap manusia. Kekekalan yang mendorong manusia untuk mencari sesuatu untuk dikasihi dan disembah. Inilah alasan mengapa penduduk Athena memiliki begitu banyak patung berhala untuk disembah, termasuk sebuah mezbah yang ditujukan kepada Allah yang tidak dikenal. Allah itu kekal adanya. Allah itu kasih. Dia mengasihi kita. Dia bahkan telah menempatkan kekekalan kasih-Nya dalam hati kita. Namun, dosa membuat manusia tak dapat menyelami kasih Allah yang ditempatkannya dalam hati setiap manusia. Ada banyak yang disebut Allah, tetapi bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6. Dia adalah pencipta semesta alam. Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Sebaliknya, ia justru mau tinggal di dalam hati kita. Ia tidak juga dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Justru dialah sang pemberi hidup dan nafas kepada semua makhluk hidup. Dalam Kisah 17 ayat 24-25. Yesaya 40 ayat 12-26 memberi sedikit gambaran tentang Allah kita. Allah di atas semua Allah, Ia begitu besar, maha kuasa, tak tertandingi. Jika ada yang mencoba membandingkannya dengan seseorang atau sesuatu, maka usahanya akan sia-sia. Bagai seseorang yang berusaha menakar air laut dengan tekuk tangannya, dan mengukur langit dengan jengkal, dan bukit-bukit dengan neraca. Inilah firman Tuhan bagi kita. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Bahkan dalam Amos 5 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan maka kamu akan hidup." Allah yang maha mulia bukan hanya mengundang barang siapa yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Bahkan Allah berinisiatif mengetuk pintu hati saudara. Ia rindu masuk dan bersekutu dengan kita, kata Wahyu 3 ayat 20. Mari gunakan waktu yang ada untuk mencari Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau Allah di atas segala Allah. Dan kami bersyukur kami bertemu dengan Engkau dan kami diselamatkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan.